kami haturkan banyak terima kasih atas sambutannya. Dan baiklah para hadirin pada undangan yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara. Akan kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah oleh Mursyid Thariqah Siddiqiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar bin Al-Hajj Abdul Mukti selaku Dewan Pemelihara Organisasi Siddiqiyah, dan ditutup dengan doa. Untuk itu dengan segala hormat kepada Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama warasatul anbiya, yang terhormat Bapak yang mewakili Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak yang mewakili Menteri Pendidikan Malik Fajar, yang terhormat Bapak yang mewakili Ibu Niswandi Bapak Perdagangan, yang terhormat semua undangan, para pejabat sipil maupun militer, yang terhormat hadirin wal hadirat yang kami muliakan. Terlebih dahulu kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini dapat diselenggarakan Munas organisasi Siddiqiyah yang pertama. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi umat umumnya dan warga Siddiqiyah pada khususnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah kami menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantara bunyinya, tahaffazu minal ardi fa innaha ummukum wa innahu laisa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran illa wa hiya mukhbiratun bihi. Terjemahan bebasnya, jagalah dirimu dari bumi, sesungguhnya bumi itu adalah ibumu, dan tidak ada seorang pun yang berbuat di atasnya, baik pun berbuat kebaikan maupun keburukan, melainkan dia akan memberitakannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekarang ini ibu kita, ibu pertiwi, ibu tanah air kita dan putra-putrinya sedang sakit komplikasi.
sakit di bidang politik, sakit di bidang ekonomi, sakit di bidang persatuan, sakit di bidang kepercayaan, sakit di bidang kepemimpinan, dan lain-lain. Akibat sakit-sakit itu sehingga politik tidak sampai kepada keteraturan, ilmu tidak sampai kepada kearifan, hukum tidak sampai kepada keadilan, persatuan tidak sampai kepada kekokohan, kepemimpinan tidak sampai kepada keteladanan. Ini akibat sakit yang komplikasi. Di tengah-tengah yang sakit komplikasi ini lahirlah bayi organisasi Siddiqiyah yang baru setahun. Otomatis bayi ini sangat memprihatinkan. Dalam pangkuan ibu berdiri, yang sakit nangis. Tapi alhamdulillah banyak di antara putra putrinya mencarikan obat dengan macam-macam cara. Tapi sampai sekarang belum sembuh, masih ngeluh. Di mana obat yang mujarab ini? Dicarikan kian kemari. Rupanya obat itu sudah dipersiapkan oleh pendahulu-pendahulu kita, cuma lupa tidak dipergunakan. Gimana obat itu? Obat itu tidak ada pada negeri kita sendiri, yaitu di Danau Ma'ul Hayat, yang airnya sangat jernih, kilau kemilau, sangat dalam. Di dalamnya itu banyak permata-permata yang mulia. Seandainya air itu diambil untuk mengobati ibu pertiwi dan putra putrinya sedang sakit komplikasi ini, insya Allah lekas sembuh. Di mana Ma'ul Hayat itu? Ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Cukup itu. Cukup. Orang yang sedang sakit itu tidak butuh dibacakan resep yang panjang, itu tidak butuh. Perlu diobati. Perlu diobati. Di antara di situ diterangkan, bacalah di alinea yang pertama itu, apa yang harus wajib dihilangkan dari dirinya ini, yaitu satu sifat yang sifat itu pertentangan dengan sifat pri kemanusiaan dan pri keadilan. Punapala kapalan. Apa itu? Sifat penjajahan. Bukan manusianya yang harus dihapuskan, bukan pemerintahannya. Memang penjajahan itu bukan manusia, bukan pemerintah, bukan materi, tapi sifat rakus, sifat tamak, sifat zalim. Itu yang harus dihapuskan. Wajib air, wajib. Bukan dari Indonesia saja, bahkan dari dunia. Kok malah dilemokno? Wajib. Dan ini bayi organisasi ini sangat memperhatikan.
Oleh sebab itu ini perlu bayi ini disehatkan. Pada suatu saat Bapak Ketua Umum organisasi 3 itu tanya kepada kami, Bapak Pembina, kula niku diarani Dewan Pembina, wong situ kok dewan. Kita akan mengadakan Munas, sebaiknya ini di Jawa Barat kah atau di Jawa Timur, kerangka lahirnya organisasi ini di Jawa Timur atau di Jawa Tengah. Setelah ada pertanyaan seperti itu, kami ingat hadis Rasulullah, amran bainal amraini wa khairu umuri awsatuha. Rasul bersabda, suatu perkara di antara dua perkara, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Terilhami oleh hadis itu, kemudian kami pikir-pikir, di mana tengah-tengah tanah Jawa ini? Saya lihat ukuran antara Banyuwangi sampai Jogja 571 km. Kemudian Jakarta sampai Jogja 571 meter kurang 6. Jadi kalau begitu Yogyakarta ini di tengah-tengah. Kemudian kami jawab, di Jogja saja. Jawabnya Bapak Ketua Umum, alhamdulillah, di Jawa Tengah saja. Kemudian ada dua pilihan kota, satu Semarang apakah Jogja? Wah, tanya lagi. Kemudian kami diam. Waktu diam itu kami ingat ayat Al-Quran dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Terjemahnya, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menuliskan apa yang mereka amalkan dan apa yang mereka tinggalkan, yang mereka asarkan. Setelah kami diilhami oleh ayat itu, mana kota yang meninggalkan asar-asar yang membanggakan hati itu mana? Saya pikir-pikir Jogja. Maka saya pilih Jogja. Kena pelopor kota Jogja ini, kota pelopor. Bukan saya mengalami, itu kenyataan. Kalau di kota Jogja gedung itu banyak, yang mana? Loh, ono mana? Sampai gedungnya ini udah takokaken. Hotelnya banyak. Kemudian saya ingat lambang negara itu kan Garuda. Adakah gedung yang namanya Garuda? Ada, wah itu saja. Mungkin di antara para peserta ini tanya-tanya dalam hati, mengapa Munas pertama bayi yang baru usia setahun kok di Jogja? Oleh karena biar tidak unek-unek terus, sekarang saya sampaikan. Yang pertama, negara Indonesia ini sudah pernah menjadi 3 kali ini.
satu negara Indonesia yang kami maksud negara yang wilayahnya luas meliputi Indonesia adalah negara Sriwijaya. Daerahnya Sriwijaya itu menurut sejarah sampai Pulau Mindanao, Filipina, sampai Pulau Sarondip. Di mana Sarondip itu? Menurut informasi kitab Bilal wan Mikhal, kitab Rihla Ibnu Battuta, karangan Ibnu Battuta, Pulau Sarondip itu Sri Lanka. Dan menurut kitab Tarikh Tabari jilid 1, Nabiullah Adam itu dulu turun di Sri Lanka. Itu menurut Tarikh Tabari di Sri Lanka. Dan menurut buku ensiklopedia Serif Geografi, memang di Sri Lanka ada Gunung Adam yang tingginya lebih dari 2000. Padahal pada abad 7 itu masuk wilayah Sriwijaya. Membanggakan hati kita itu. Kalau memang itu betul, bangga. Dari kebanggaan itu akan menimbulkan cinta tanah air. Kemudian menurut informasi kitab Bilal wan Mikhal, Sriwijaya pada waktu itu tempatnya Universitas Agama Buddha. Dan kitab sucinya ditulis menjadi 2 bahasa, Kutubul Muqaddasatu Dawatun bilughati Sangsekerta wa bilughatil Baliyah. Bunyinya begitu kalau tidak salah. Satu, kitab sucinya ditulis dengan bahasa Sangsekerta, 2 ditulis dengan bahasa Bali. Yang bahasa Sangsekerta ditebarkan ke Pulau Sumatera, Jawa, Cina, Walyabani, Jepang, Wanibal, Watibat, dan Buloghatil Bali tersebar di Siam, Burma, Thailand. Itu informasi dari kitab Bilal wan Mikhal. Lebih membanggakan lagi kalau memang betul. Kalau niku cuma maca informasi mawon. Dan menurut kitab Bible bab Raja-Raja 1 pasal 9 ayat 27-28, waktu Nabiullah Sulaiman alaihissalam membangun kerajaan di Palestina, perintah kepada pelaut-pelautnya mengambil emas di Pulau Opir, dapat 420 talenta, 1 talenta 37 kilogram. Berapa? Sama nonton ya Mbak? Pulau mboten apal. Kemudian saya cari-cari di mana Pulau Opir itu. Alhamdulillah, menurut informasi kitab Dairatul Ma'arif Qurun Isrun ensiklopedia yang mengarang Profesor Farid Tojitibi Mesir, Pulau Opir itu di Sumatera. Jadi dahulu itu Nabi Sulaiman itu suruhan ambil emas di Sumatera. Kok sampai kene melarat itu ya apa? Saya heran itu. Ada sebagian seorang sarjana yang berpendapat kata
Sarondipa itu dari kata Swarnadipa. Swarnadipa kan belum emas. Masih baca. Alhamdulillah agama Buddha meninggalkan bekas yang monumental, termasyhur seluruh dunia. Di mana letaknya? Di Jawa, di Borobudur, 43 km dari Jogja, cedak Jogja. Setelah negara yang pertama, negara Indonesia yang pertama, muncul negara Indonesia yang kedua, negara keprabuan Mojopahit. Kalau Sriwijaya negara kedatuan. Maaf ahli sejarah kalau memang kami ini salah, ya memang bukan ahli sejarah. Coba baca-baca saja. Dan menurut informasi buku Negara Kertagama, wilayahnya dibagi menjadi 8 wilayah. Sangat luas, lebih luas lagi daripada wilayahnya Sriwijaya. Seluruh Irian masuk, Malaysia masuk, Patani masuk, Singapura masuk. Itu daerah negara Indonesia yang kedua. Kejayaannya zaman Hayam Wuruk yang dipimpin oleh, yang dipelopori oleh Gajah Mahapati Gajah Mada. Di situ sampai sumpah Gajah Mada. Sumpah tahun 1331, Sumpah Palapa. Kami tidak ingin hidup senang-senang di atas penderitaan rakyat. Kami tidak ingin hidup mewah-mewah di atas tangisnya rakyat. Baru kami mau makan ini, kirangan nami ini. Kalau sudah, kemudian ditindaklanjuti oleh Sang Gajah Mada, akhirnya terciptalah negara Kesatuan Kedatuan Mojopahit. Berselang 579 tahun muncul Sumpah Pemuda, lanjutan dari Sumpah Palapa. Waktu itu pemuda itu sanggup ikrar menjadi satu bangsa, satu nusa, satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Boten kalau saniki rakyat niku napa niku rakyat Indonesia niku jarang sing enten rakyat partai ini niku alhamdulillah. Kemudian setelah Republik Indonesia niku berdiri, di mana pelopor universitas ini muncul di Jogja. Namanya diabadikan jadi Universitas Gajah Mada. Ya mudah-mudahan weton Gajah Mada niki menjadi mempersatu seluruh Indonesia. Bu Jogja maneh. Kemudian peninggalan dari agama Hindu yang monumental ada di wilayah Jogja, Prambanan, Semera Prambanan, Deliwati tok. Itu membanggakan kita. Kemudian kebangkitan nasional. Dari mana yang pertama itu?
dari Jogja tahun 1908. Organisasi Islam pertama muncul di Jawa Tengah di Lawean, SDI, Sarekat Dagang Islam. Kemudian pendidikan nasional, kongres pertama di Jogja yang dipelopori Hajar Dewan Toro. Jogja mana? Waktu negara Republik Indonesia berdiri tahun 1945, tanggal 18 Agustus, kalau 17 itu kan kemerdekaan, 18 Agustus berdirinya negara Republik Indonesia. Kesultanan seluruh Indonesia ini mana yang jadi pelopor gabung ke Republik? Kesultanan Jogja. Kesultanan di hari ini kasih bentrok sampai kurban yang paling pertama. Setelah itu ibu kota Republik Indonesia di Jakarta dalam keadaan kritis dan aman. Mana kota yang dipilih untuk menjadi ibu kota Republik Indonesia yang kedua? Jogja. Untuk membungkam kepalsuan Belanda. Setelah Jogja diserbu, ditakluk oleh Belanda, berkaok-kaok di luar negeri, Republik Indonesia sudah tidak ada. Tapi oleh inisiatif Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 diadakan serbuan kilat, biar dunia tahu Republik masih hidup. Itu Jogja mana? Setelah itu, kalau memang tidak salah, tahun 1949 baru Universitas Gadjah Mada didirikan. Kalau tidak salah, kalau salah saya minta maaf. Tahun 1960 di seluruh Indonesia ini belum ada IAIN, ini belum ada. Tapi pelopor IAIN di seluruh Indonesia ini IAIN Sunan Kalijogo, Jogja mana? Waliullah Malik Ibrahim alaihissalam yang makamnya di Gresik turun 12 menurunkan Kiai Ahmad Dahlan. Tahun 1912 Kiai Ahmad Dahlan terilhami oleh ayat ara'aitallazi yukadzibu biddin, kemudian menimbulkan organisasi Islam yang modern yang sekarang membanggakan luas di seluruh Indonesia, ya Jogja mana. Danau Ma'ul Hayat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, karena asalnya diciptakan oleh 9 tokoh, di antaranya Kiai Abdul Qohar Mudzakkir Jogja, kemudian disempurnakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Di antara yang menyuarakan orang 5 itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, piantun Jogja Mali. Organisasi Sidikiyah ketua umumnya piantun Jogja.
Dan sekarang Munas pertama biar masih merangkang, belum bisa merangkang umur setahun. Munas di Jogja, inilah di antaranya. Wah, rentetan masih banyak, cukup itu saja. Kami jadikan alasan kami pilih di Jogja ini. Ya, mudah-mudahan dengan telah ada Munas ini, bayi yang bayi lahir ini menjadi bayi yang bermanfaat bagi umat. Karena di tempat yang barokah ini, pahlawan 98 pahlawan. Saya hitung-hitung di Jawa Tengah ada 31. Di Yogyakarta saja ada 10 pahlawan, gudangnya pahlawan ini. Jadi pelopornya perjuangan dan juga gudangnya pahlawan. Itu harapan kami, mudah-mudahan bayi nanti dan pesertanya tumbuh rasa bangga. Dari rasa bangga itu kemudian menimbulkan rasa cinta tanah air. Kalau sudah tidak ada kebanggaan nasional, mana mungkin bisa cinta tanah airnya? Padahal cinta tanah air itu perintah Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Di dalam kitab Dalilul Falihin jilid 1 dikomentari oleh Ibu Sayyid Muhammad Ibnu Alan pengarangnya, aifayan bagili kamilil imani ayyamura watanahu bil amali shalihi wal ihsan. Kalau betul-betul cinta tanah air harus memakmurkan tanah airnya, itu dimakmurkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Tanah air kita itu ada 2 macam. Tanah air dunia dan tanah air akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimanapun baiknya tanah air kita ini, tempatnya thayyibah. Tempatnya ini baik di antara 2 lautan dan 2 benua. Jadi tempatnya saja ini thayyibah di perempatan lalu lintas perekonomian dunia. Dan bentuknya tanah air kita ini thayyibah, artinya bentuk yang bagus, seperti bentuk yang diistilahkan dalam Al-Quran, jannatin tajri min tahtiha anhar, seperti pertamanan yang indah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bentuknya saja thayyibah, iklimnya thayyibah baik, penduduknya thayyibah baik, karena semua beragama. Ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen, mayoritas beragama Islam. Kan baik umat itu beragama daripada umat yang tidak beragama. Jadi penduduknya ini thayyibah, kekayaannya pun yang terkandung ini thayyibah. Pokoknya saja 17.000 yang diberi nama, yang masih sudah ada namanya 13.000 lebih, lainnya sangakai gak kok berngoy jeneng. Jadi banyaknya. Begitu pula kekayaan yang terpendam di dalamnya. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Hampir kebutuhan manusia seluruh dunia, hampir semuanya ada di sini. Baca sejarah, gara-gara rempah-rempah saja semua orang Eropa datang. Prancis teko, Londo teko, Belanda teko, Inggris teko, royoan. Akhirnya bujui rasanya.
Nah, itu baru rempah-rempah saja. Jadi nikmat yang berupa tanah air ini, kalau kita tidak mensyukuri, bahaya. Baik, kemerdekaannya thayyibah. Kemerdekaannya ini thayyibah. Pas di bulan Ramadan, bulannya thayyibah. Sampai tanggalnya 17 Agustus. Baca sendiri dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat pasal 24. Di situ ditanya mengapa Bung Mele tanggal 17, jawabnya tidak bisa saya jawab dengan pertimbangan akal pikir, ini dengan keyakinan saya berdasarkan 5 perkara. 1, berdasarkan bulan Ramadan. Sekarang ini bulan Ramadan. 2, berdasarkan puasa Ramadan, puasa suci. 3, berdasarkan nuzulul Quran, turunnya kitab suci. 4, berdasarkan hari Jumat sampai diterangkan. 5, berdasarkan 17 rakaat. Atas dasar 5 perkara inilah kami pilih tanggal 17 Agustus. Kalau kami dipaksa-paksa untuk memproklamirkan pada tanggal 15, gorok leher saya tidak mau. Ngoten niku sampean. Ini kan thayyibah. Sumbernya kemerdekaan ini pun thayyibah, baik. Baca sendiri di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Bayangno hebatnya. Lo kok diudik-udik aja. Ada pernah kami didatangi 4 kiai, agak serem. Mendadak bagaimana sang kiai ini? Ini yang menyusun kan ada 3 kiainya yang kaliber nasional. Siapa? 1 Kiai Hasyim, 1 Kiai Agus Salim, 2 Kiai Abdul Qadir Mudakir, 3 Kiai Wahid Hasyim. Mengapa kok sampai salah cara nyusunnya ini? Loh, salahnya bagaimana? Belum ngomong ngoten. Oh, ujuk-ujuk nyalano nek ngalon ndi gampang wong nyalano. Burung karuan nek kon dikongkon iso. Mestinya menurut dalam Al-Qur'an surat Hud itu rahmat dahulu, setelah itu berkat. Min amrillah rahmatullah wabarakatuh. Begitu pula dalam salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Begitu pula dalam sholat itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok berkat didahulukan, ini salah. Maklumnya bukan kiai, yang kiai 3 ini loh bagaimana? Loh kulon niku digegeri. Enggak melok. Seandainya saya yang nyusun, mungkin seperti sampean. Loh, ini menurut kami hebatnya yang menyusun ini. Loh, hebatnya bagaimana? Salah kok hebat? Nah, sampai kasih ngarani salah niku. Sampean kan kiai, podo-podo tahu dok pondok podo-podo tahu belajar tata bahasa Arab. Tiap-tiap surat dalam Al-Quran itu bagaimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat selain surat Taubat itu semua pakai Bismillahirrahmanirrahim. Asalnya bukan Bismillahirrahmanirrahim, Ismullahirrahmanirrahim.
Asalnya nama Allah yang Maha Penyayang dan Pengasih. Mengapa ditambah ba? Menurut tata bahasa Arab, ba itu bak tambahan. Ba artinya berkat, Rahman Rahim rahmat. Jadi itu susunan sudah sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kok sama nyalakan itu bagaimana? Ini sesuai dengan mukadimah tiap surat. Astagfirullahaladzim. Salah kan? Terang salah. Itu terang salah. Langsung tetap burung dan makomnya Kiai Hasim nyuwun sepunten. Gurung-gurung ngotot ngalahno. Saya sendiri heran loh. Saya ini kagum. Tiap kalimat tiap kalimat isane mek nyalano tok. Bagaimana syukur kita kepada pendahulu-pendahulu kita ini? Kan kita diperintah oleh Rasulullah SAW, malam yaskurin salam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mau syukur kepada sesama manusia, berarti tidak syukur kepada Allah. Kalau tidak syukur kepada Allah kan kufur kepada Allah. Kalau kufur kepada Allah, laknat Allah, tunggu siksa Allah yang amat pedih. Begitu. Ini peringatan. Jadi kita wajib syukur kepada sesama manusia. Syukur kepada manusia yang dahulu-dahulu. Karena manusia yang akan datang lanjutan manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini lanjutan manusia yang dahulu. Contoh-contoh yang baik kita contoh. Yang kurang baik kita perbaiki. Yang tidak baik kita tinggalkan. Itu namanya syukur kepada pendahulu-pendahulu kita. Bagaimana syukur kepada sesama manusia satu zaman ini? Tolong menolong, kasih mengasihi, hormat menghormati, harga menghargai. Jangan jegal menjegal, fitnah menfitnah, tonyo menonyo. Itu masalah kecil saja. Sudah manusia tidak dianggap martabatnya manusia yang tidak dianggap. Ini bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kebudayaan kita. Bagaimana syukur kita kepada manusia yang akan datang? Harus kita menegakkan contoh-contoh yang baik. Kita persiapkan yang baik. Ojo dilekno kabeh saiki. Masih banyak yang. Jadi syukur itu mengelola nikmat keseluruhan yang ada pada diri kita, dalam tanah air kita kelola untuk kebaikan bersama. Lintas agama, lintas partai. Karena hadis menerangkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada sesama manusia. Oleh sebab itu mudah-mudahan bayi orsid yang masih usia 1 tahun ini bermanfaat kepada umat dan bermanfaat kepada khususnya warga Torekot Siddiqiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dzalika karimatu dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.